3, 2, 1, let's go. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Salam namo buddhaya. Salam kebajikan. Yang terhormat Bapak Kepala Sekolah SDN 4 Teladan, yang kami hormati Bapak Ibu pendamping, serta teman guru hebat semuanya. Puja dan puji syukur kami panjatkan kehadirat Tuhan Yang Maha Esa, karena berkat rahmat-Nya lah kita dapat berkumpul bersama-sama dalam keadaan sehat dan berbahagia dalam acara KKG Ikigairi pada hari ini, Selasa 4 April tahun 2023. Hadirin yang kami hormati, seluruh rangkaian acara pada hari ini akan kami awali dengan menyanyikan lagu kebangsaan Indonesia Raya. Hiduplah Indonesia Raya, Indonesia tanah airku, tanah tumpah darah, jadi pandu hidup. Indonesia kebangsaanku. Diambil pamit di balik meja kesana penunjung nah bangsawan di balik di sami. Om Swastiastu. Nah, terima kasih banyak atas waktu yang diberikan oleh panitia. Pertama kali mohon maaf yang sebesar-besarnya kepada Bapak Ibu atas keadaan yang kita miliki di SD 4 berapa? Mana di mana komunitas kita itu Ikigairi. Mana di mana yang aktif berinovasi itu Ikigairi. Ikigairi oke, Ikigairi oke. Ikigairi maju terus dan beraksi. Ikigairi oke, Ikigairi oke. Ikigairi maju terus dan beraksi. Guru aktif, inovatif, kreatif. Ikigairi jaya, jaya, jaya. Menyampaikan materi dengan judul PSE. PSE itu adalah pembelajaran sosial emosional, Bapak Ibu. Niki kita dapatkan juga di pendidikan guru penggerak, tapi pada saat yang di guru penggerak angkatan 2 bukan PSE namanya Bapak Ibu, namanya KSE, kompetensi sosial emosional. Untuk sepakatannya akan sepakatnya. Oke, baik. Lanjut Pak Indra. Nah, ini di PSE kita harus ada fokus atau mindfulness. Maunya tiang ajak Bapak Ibu, hari ini kita melakukan praktik atau melakukan teknik stop mindfulness. Menyentuh lantai, ya duduk dengan baik. Tangannya boleh diletakkan di atas meja silahkan, di atas paha silahkan. Yang penting relax dan nyaman, senyaman-nyamannya Bapak Ibu duduk. Kalau merasa sudah mulai nyaman, kalau memang Bapak Ibu merasa nyaman dengan menutup mata, silakan tutup matanya. Kalau memang tidak berani tutup mata juga tidak masalah.
Tapi biasanya yang lebih merasakan efeknya adalah ibu bapak yang melaksanakannya dengan tutup mata. Silahkan duduk dengan, karena dia lihat ekspresi dari bapak ibu tuh sudah nanti, karena kalau kita memang melakukannya dengan serius, dengan full, itu banyak efek yang kita dapatkan. Kadang ada yang nangis, kadang ada yang ngantuk, kadang ada yang tertawa, kadang ada yang teriak gitu. Karena itu memang efek kita masing-masing dari diri kita sendiri, yang kepribadian dan kemampuan berinteraksi dengan orang lain. Ini setiap anak berbeda Bapak Ibu, ini termasuk yang kasih contoh diri yang sendiri. Masalah emosional, orang-orang bilang introvert. Awal-awal yang ikut guru penggerak mungkin hari tahu gimana saya. Waktu saya sekolah saya memang nggak punya banyak teman, karena saya nggak suka berinteraksi sama orang. Bukannya nggak suka, Bapak Ibu, nggak berani. Misalnya yang di rumah, di kamar, motor tuh lewat di depan gereng, Bayu tiang rutak mereng di depan rumahnya. Itu saya benar. Ada motor lewat di depan rumah, padahal dia nggak ke rumah saya, tapi saya tegang sendiri. Terus kalau ketemu sama orang baru terutama, kaki gemetar, tangan keringetan, berpikir, nih nanti saya mau ngomong apa gitu. Tapi semenjak ikut di pendidikan guru penggerak, kita mau tidak mau harus bisa berani di depan, harus bisa berani ngomong sama. Ini juga ada kebetulan di sekolah saya, di kelas saya, tapi di anak kelas 6, ibunya sakit. Dia minta izin sama dia sendiri, Bu, saya nggak masuk ya, saya ngempu adik. Ibu saya di rumah sakit, bapak saya nungguin ibu. Adik saya baru umur 4 bulan, saya ngempu di rumah. Saya mikir, Bu, bapak, jika kasus seperti ini terjadi, menurut saya dari pihak sekolah dan di rumah tidak terjadi keselarasan, di mana mungkin di sekolah tugas yang berlebihan, juga tipe belajar siswa-siswi di sekolah itu bermacam-macam. Bisa jadi siswi ini tipe belajarnya itu dia lebih cepat mengerti atau paham jika dijelaskan secara langsung oleh wali atau gurunya yang seperti yang kita ketahui, pada saat pembelajaran daring itu kebanyakan yang mengawasi adalah orang tua di rumah. Mungkin kemarin ada kasus juga banyak orang tua yang tidak siap menjadi guru bagi anaknya sendiri, sehingga mereka cenderung cepat emosi dan marah-marah. Mungkin di sana siswanya sudah merasa tidak nyaman belajar di rumah, kemudian diberikan tugas oleh gurunya, dan orang tua merasa ada tuntutan dari orang tua sehingga dia merasa terbebani. Mungkin seperti itu. Dan terlalu lama ya, 10 menit, 5 menit bisa? 5 menit ya, 5 menit silakan dipecahkan. Di sana kayaknya ada 2 soal. Ia tetap memaksakan diri melanjutkan ulangan karena ingin mendapatkan nilai 100. Akhirnya ia BAB di celana. Seisi kelas pun panik dan keluar berhamburan. Pertanyaannya, sebagai guru, apa yang biasanya Bapak atau Ibu lakukan? Di sini kami akan coba menjawab menurut pemahaman kelompok kami. Jadi mohon nanti kalau ada yang kurang mohon ditambahkan ya. Yang pertama, mungkin kita sebagai guru bisa memperhatikan sikap atau ekspresi siswa saat mengerjakan ulangan. Biasanya saat mengerjakan ulangan itu raut wajah anak-anak tuh beda-beda. Izin ke toilet, sampai di toilet sampai perutnya hilang. Setiap kembali ke kelas lihat soal sakit perut lagi. Akhirnya saya tahan sampai selesai mengerjakan dan alhamdulillah nilainya 50.
memahami gerak-gerik siswa, terutama di saat ujian. Pada saat ujian tentu suasana ruangan kelas itu berbeda dengan saat pelajaran biasa. Jadi suasananya tenang, anak-anak duduk rapi. Di situ tuh kalau kita benar-benar memperhatikan, kita bisa tahu gerak-gerik anak-anak, ekspresi wajah mereka tuh seperti apa. Itu saat jam istirahat, seorang anak diajak oleh temannya. Dalam situasi tersebut, si anak atau si korban berusaha untuk diam dan tidak marah. Hal ini dikarenakan ia ingat dengan pesan orang tuanya di rumah. Siapa yang suka mengejek teman akan masuk neraka, begitu kata orang tuanya. Nah, beberapa saat kemudian si anak tersebut mencari wali kelasnya, lalu menceritakan kejadian yang dialaminya. Untuk soalnya sebagai guru, apa yang biasanya akan Bapak Ibu lakukan? Dari hasil diskusi kelompok 3 itu, sebagai guru kita akan memberikan hiburan dan semangat untuk menumbuhkan rasa percaya diri kepada korban. Itu yang pertama. Dan di satu sisi sebagai wali kelas kita juga tidak bisa melihat dari satu sisi anak itu diejek karena apa pertama, atau anak itu yang jahil, atau emang anak itu memiliki kelebihan dari teman-teman lainnya. Kelompok 6 itu mendapat ilustrasi tentang Iwan adalah anak sematawayang, duduk di kelas 6 SD. Adiknya baru saja berusia 5 bulan. Nah, seperti yang ibu bapak lihat di depan, mungkin ada Mendapatkan ilustrasi di siang hari yang terik saat jam istirahat berlangsung. Ada seorang siswa kelas 1 SD berlari dan menghampiri gurunya lalu mengucapkan salam. Nilai apakah yang disadari anak tersebut? Nah, di sini saya menyikapi nilai yang disadari anak tersebut adalah nilai kesadaran diri. Karena atas dasar kesadaran dirinya, si anak sendiri dan si anak bisa menyesuaikan diri dengan situasi yang dialami. Artinya si anak langsung menghampiri gurunya dan memberikan salam kepada sang guru. Seperti itu, tanpa adanya paksaan, tanpa adanya arahan dari guru untuk memaksa anak untuk memberikan ucapan salam pada gurunya. Oke, baik, terima kasih. Ibu tepuk tangan dulu. Keren sekali. Pak Ibunya memaparkan ya sampai bisa menganalisis bahwa ini merupakan kesadaran diri, kesadaran sosialnya, dan pengambilan keputusan bertanggung jawab. Itulah yang saya inginkan jawabannya dari kasus-kasus yang Ibu dapatkan. Tepuk tangan sekali lagi untuk kelompok 2. Oke, kita lanjutkan. Masih sedih hari ini, mungkin dari rumah dia ada masalah atau bagaimana. Bapak Ibu ya. Yang selanjutnya adalah membuat jurnal diri. Ini pun saya pernah terapkan pada saat saya ikut CGP Angkatan 2. Saya membuat program jurnal kebaikan. Bahwa anak-anak yang suruh membuat 1 hari minimal menulis 2 kebaikan yang kamu lakukan, itu tulis di buku jurnal kebaikan. Karena dia berusaha membuat berlomba-lomba kebaikan yang dilakukan dan diterapkan, jadinya dia berhati-hati untuk melakukan sesuatu yang salah. Karena nanti buku jurnal kebaikan ini kita bacakan, kita ceritakan di setiap akhir minggu. Pada saat itu kita ambil setiap hari Sabtu dan Jumat. Nah, ada beberapa hal yang ingin Tiang sampaikan terkait apa yang tadi disampaikan oleh Ibu pendamping, yaitu yang pertama, pembentukan kelompok. Nah, untuk pembentukan kelompok, karena jumlah pesertanya yaitu 50 orang ya, dengan 5 mapel yang kita sudah sepakati tadi, jadi 1 mapel itu terdiri dari 10 orang. Nah, untuk teknisnya nanti ya, untuk dari kami, dari pengurus, itu nanti kami buat dalam bentuk sistem acak ya, dengan aplikasi Wheel of Name itu ya. Jadi nanti setelah kelompok ini terbentuk, yang harapkan selaku pengurus di kelas 4 Bapak Ibu benar-benar mengerjakan tugas tersebut supaya nanti hasil dari KKG ini atau komunitas ini bisa kita manfaatkan sendiri.